Selamat siang semuanya. Hari ini izinkan saya untuk membuka pada presentasi pada siang hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan Project 2 aplikasi komputer dan pemrograman. Laporan ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dan pemrograman. Dengan dosen pengampu Dr. Urukul Nadif Zaki S.Si.MT. Dan dengan saya sendiri Meuti Amalia Rosadi dengan NIM 1040425000243 dengan rekan saya yang bernama Saya Tresa Nur Cahya dengan NIM 1040442500232. Saya dengan nama Tantio Koskai Ahmad Pambudi dengan NIM 104042500304. Saya Nela Fajri Adaha dengan NIM 1040425000244. Saya dengan Ahlul Bait dengan NIM 1040425002229. Baik, saya akan menjelaskan untuk bab 1 terlebih dahulu tentang latar belakang. Dalam dunia korporasi, data finansial memegang peranan yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Namun, pada praktiknya data yang tersedia seringkali masih dalam kondisi mentah, tidak rapi, memiliki nilai kosong, atau tidak konsisten, sehingga sulit untuk langsung dianalisis. Melalui proyek ini, kami menawarkan solusi teknis dengan mengombinasikan dua bahasa pemrograman, yaitu Python dan R. Python digunakan untuk proses standarisasi dan pembersihan data, sementara R digunakan untuk analisis lanjutan serta visualisasi data. Proyek ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama berfokus pada pengelolaan data dan analisis awal, sedangkan bagian kedua akan membahas analisis lanjutan serta interpretasi hasil. Adapun tujuan utama dari proyek ini adalah yang pertama, menstandarisasikan data transaksi yang tidak lengkap menggunakan Python, yang kedua, melakukan analisis statistik dan perhitungan margin laba menggunakan R, yang ketiga, menganalisis persebaran keuntungan berdasarkan wilayah, jenis produk, dan periode waktu. Yang keempat, meningkatkan keterampilan teknis dalam menggunakan library analisis data modern. Selanjutnya yaitu bab 2, spesifikasi data dan perangkat. Yang pertama ada informasi dataset. Dataset yang digunakan terdiri dari dua file, yaitu raw financial data CSV sebagai data awal dan clean financial data CSV sebagai hasil pengelolaan. Data ini mencakup berbagai informasi operasional seperti tanggal transaksi, negara asal, jumlah produk, jumlah penjualan, harga satuan, hingga biaya produksi atau COGS. Untuk ekosistem teknologinya, yaitu dalam proyek ini digunakan dua teknologi pendukung. Yang pertama yaitu ada Python, yang berfungsi sebagai alat utama untuk proses pembersihan dan standarisasi data dengan bantuan library Pandas. Yang kedua yaitu ada R atau RStudio, yang digunakan untuk analisis data lanjutan dari visualisasi dengan menggunakan library Read, DPLYRE, dan Gplot2 dan LoopBrightDat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 3 yang membahas tentang alur dan metodologi. Pada bab ini dijelaskan tahap proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pembersihan data hingga penyimpanan data yang telah siap dianalisis. 3.1 Prosedur kerja. Pada tahap proses kerja, pengolahan data dilakukan secara bertahap. Proses dimulai dari pembersihan dataset menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis statistik menggunakan RStudio. Kemudian 3.2 transformasi data dengan Python. Tahap berikutnya adalah transformasi data menggunakan Python. Tahap ini terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu inisialisasi, impor data, filtrasi, imputasi harga, restrukturisasi data, hingga penyimpanan data hasil cleaning. Terus selanjutnya inisialisasi. Pada tahap inisialisasi, dilakukan pemanggilan library Pandas yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan dan manipulasi data dalam bentuk tabel. Yang kedua, import data. Dilakukan proses import data dari file CSV. Pada tahap ini ditentukan pemisah data menggunakan tanda titik koma serta pengaturan simbol desimal
agar data dapat dibaca dengan benar oleh sistem. Yang ketiga, filtrasi data. Pada tahap ini dilakukan penghapusan data yang tidak valid atau bermasalah, khususnya baris data yang memiliki nilai unitsort atau kosong bernilai 0 sehingga data yang digunakan menjadi lebih akurat. Yang keempat, imputasi harga. Tahap selanjutnya adalah imputasi harga. Pada tahap ini nilai sales price yang kosong diisi berdasarkan kategori produk yang telah ditentukan. Proses ini menggunakan struktur dictionary dan dilakukan secara berulang menggunakan perulangan for loop. Yang kelima, restrukturisasi data. Setelah data bersih, dilakukan restrukturasi data, yaitu dengan menata ulang kolom, menempatkan kolom date sebagai indeks awal, serta memilih kolom-kolom yang relevan untuk analisis. Terakhir, yang keenam, penyimpanan data hasil cleaning. Tahap terakhir ini adalah penyimpanan data hasil cleaning. Data yang telah dibersihkan disimpan ke dalam file baru dengan nama Clean Financial Data CSV tanpa menyertakan indeks sehingga data siap digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Untuk analisis data menggunakan RStudio akan dijelaskan oleh saya. Untuk tahap pertama, RStudio digunakan untuk mengolah data yang sudah dibersihkan dan menghitung keuntungan perusahaan agar bisa dianalisis lebih selanjutnya. Tahap kedua, file clean financial data CSV yang sebelumnya dibersihkan menggunakan Python kemudian dibaca ke dalam RStudio dan disimpan sebagai data utama. Untuk tahap ketiga, kolom gross sales dibuat untuk mengetahui total penjualan sebelum diskon, yaitu dari hasil perkalian jumlah unit terjual dan harga jual. Untuk tahap keempat, kolom sales digunakan untuk mengetahui penjualan bersih, yaitu gross sales dikurangi diskon. Tahap kelima, kolom profit menunjukkan keuntungan bersih perusahaan yang diperoleh dari sales dikurangi biaya produk, COGS. Untuk tahap keenam, semua nilai profit dijumlahkan untuk mengetahui total keuntungan keseluruhan perusahaan. Untuk tahap ketujuh, kolom tanggal diubah ke format tanggal agar data bisa dikelompokkan berdasarkan waktu. Kedelapan, data dikelompokkan per bulan untuk melihat pola dan perubahan keuntungan setiap bulan. Untuk kesembilan, analisis keuntungan per tahun. Data dianalisis per tahun untuk membandingkan keuntungan antar petahun. Ini contoh grafiknya. Untuk yang ke-10, analisis keuntungan per produk. Keuntungan dikelompokkan berdasarkan produk untuk mengetahui produk mana yang paling menguntungkan. Untuk contoh profit ini ya. Untuk yang ke-9, keuntungan per negara. Ke-11, per negara. Keuntungan dikelompokkan berdasarkan negara untuk melihat kontribusi tiap wilayah. Untuk ke-12, data rugi. Data dengan profit negatif disaring dan disimpan terpisah sebagai bahan evaluasi. Kesimpulannya yang terakhir, RStudio membantu menghitung keuntungan dan menampilkan grafik dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pada bagian ini kami melakukan pengolahan dan visualisasi data menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library Pandas dan Matplotlib. Proses ini dibagi menjadi bagian utama, yaitu penulisan kode program dan hasil eksekusi dari kode tersebut. Lalu selanjutnya ada penulisan kode program. Pada bagian ini ditampilkan banyak kode Python yang digunakan untuk mengolah data, memvisualisasikan data penjualan. Tahapan penulisan kode dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Import data. Tahap pertama adalah pemakaian import library yang dibutuhkan. Library Pandas digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, sedangkan Matplotlib digunakan untuk membuat grafik visualisasi data.
penjualan. Lalu selanjutnya membaca data CSV. Data transaksi penjualan dibaca dari file CSV yang dimasukkan ke dalam Python. Data ini berisi informasi transaksi seperti tanggal, cabang, kategori produk, jumlah unit terjual, diskon, dan total penjualan. Lalu melihat data awal. Setelah data dimasukkan, kami menampilkan 30 data pertama untuk melihat gambaran awal dataset. Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan jumlah baris, jumlah kolom, tipe data, serta ringkasan statistis seperti nilai rata-rata, minimum, dan nilai maksimum. Lalu selanjutnya mengecek data kosong. Tahap berikutnya adalah melakukan pengecekan data kosong atau missing value. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa seluruh kolom memiliki nilai 0 yang berarti tidak terdapat data kosong dan data siap untuk diolah lebih lanjut. Setelah data dinyatakan lengkap, dilakukan proses pengolahan data. Pengolahan meliputi perhitungan total penjualan per cabang, rata-rata transaksi per cabang, serta total penjualan per kategori produk. Proses ini dilakukan menggunakan fungsi group by dan sum atau min. Lalu selanjutnya hasil eksekusi Python. Di bagian ini menjelaskan hasil eksekusi dari kode program Python yang telah dijalankan. Hasil eksekusi ditampilkan dalam bentuk output text dan menunjukkan kondisi data sebelum divisualisasikan dalam bentuk grafik. Lalu selanjutnya output text yang dihasilkan menampilkan data awal transaksi, informasi dataset, serta ringkasan statistik dari data penjualan. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam analisis ini adalah sebanyak 120 transaksi dan tidak terdapat data kosong. Selain itu, hasil pengolahan data juga menunjukkan bahwa nilai total penjualan bervariasi tergantung pada cabang dan kategori produk yang berbeda. Output ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembuatan grafik visualisasi pada bagian selanjutnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yang menjelaskan visualisasi data penjualan. Di sini ada bagian A, analisis grafik total penjualan per cabang. Grafik menunjukkan adanya perbedaan kinerja penjualan antar cabang. Cabang dengan penjualan tinggi menandakan permintaan pasar dan strategi penjualan yang lebih efektif dibandingkan cabang lainnya. Selanjutnya ada bagian B, analisis grafik total penjualan per kategori produk. Terlihat bahwa tidak semua kategori produk memberikan kontribusi yang sama. Kategori dengan penjualan tertinggi mencerminkan kebutuhan utama konsumen dan menjadi fokus utama pada proses penjualan. Lalu yang ketiga ada bagian C, analisis grafik hubungan unit terjual dan total penjualan. Grafik memperlihatkan hubungan positif antara unit terjual dan total penjualan. Semakin banyak produk terjual, maka pendapatan perusahaan cenderung meningkat. Lalu bagian D, analisis grafik hubungan diskon dan total penjualan. Hubungan antara diskon dan total penjualan tidak selalu konsisten, namun diskon dapat meningkatkan penjualan pada kondisi tertentu, namun bukan faktor utama dalam peningkatan pendapatan. Lalu selanjutnya di bab 4, di sini membahas tentang hasil visualisasi analisis. Di 4.1, analisis pembahasan grafik total penjualan per cabang. Perbedaan penjualan antar cabang menunjukkan adanya variasi kondisi pasar dan tingkat permintaan di setiap wilayah. Cabang dengan penjualan rendah perlu dilakukan evaluasi strategi. 4.2, analisis pembahasan grafik total penjualan per kategori produk. Kategori dengan penjualan tertinggi menunjukkan pola konsumsi masyarakat yang dominan. Informasi ini penting untuk pengelolaan stok dengan penentuan strategi pemasaran yang pasti. Lalu selanjutnya ada di 4.3, analisis pembahasan grafik hubungan unit terjual dan total penjualan. Peningkatan unit terjual berpengaruh langsung terhadap peningkatan total penjualan, fokus pada peningkatan volume penjualan menjadi strategi yang efektif.
Lalu selanjutnya ada 4.4, analisis pembahasan grafik hubungan diskon dan total penjualan. Diskon tidak selalu berdampak signifikan pada penjualan. Penerapan diskon harus disesuaikan juga dengan kondisi pasar dan kombinasi dengan strategi lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada siang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.